Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi yang baru, hari yang baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu bagi saudara. Saudara, kadangkala di dalam kehidupan ini tidak jarang kita berjumpa dengan orang-orang yang merasa bangga dengan sesuatu yang mereka lakukan atau dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sebenarnya kita ketahui itu adalah kebiasaan yang buruk, saudara. Kita ketahui bersama dalam Alkitab, kita belajar tentang Firaun, bagaimana dia bangga sekali dengan kerajaan yang dia bangun, dia bangga sekali dengan budaya-budaya mereka. Pada saat itu yang kita ketahui bahwa budaya mereka adalah budaya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewi, dan mereka juga ingin menjadi penguasa di dalam dunia pada saat itu. Kita juga mengenal Nebukadnezar, orang yang kurang lebih sama dengan Firaun, menyembah dewa, dan pada akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang sangat buruk di akhir kehidupannya. Dan kita juga tahu ada Barabas dalam Perjanjian Baru. Barabas adalah seorang penjahat. Kalau saudara baca dalam kitab Matius, di sana dikatakan Barabas ini terkenal karena kejahatannya. Dan saudara, Barabas bangga dengan apa yang dia lakukan, apalagi ketika dia diputuskan untuk dia terbebas dan Yesus yang disalibkan menggantikan dia ada di sana. Saudara, kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu dalam kehidupan kita. Orang-orang yang seperti itu merasa bahwa mereka bisa tetap kuat dengan kefasikan mereka. Kadangkala dalam kehidupan kita juga, kita tidak jarang kita memiliki satu sikap yang sama tanpa kita sadari. Kita rasa bahwa kita akan tetap bertahan ketika kita tinggal di dalam dua dunia. Kita aktif dalam membangun kehidupan kerohanian, tapi ada banyak hal yang kita juga cintai, yang kita tahu Tuhan gak suka. Kita membangun kehidupan secara bersamaan. Kita mencoba untuk mengkompromikan kehidupan kita dengan dosa. Sehingga saudara, kita berpikir bahwa oh gak apa-apalah, Tuhan ngertilah kehidupan kita. Tuhan tahulah kelemahan kita. Saudara, pagi ini saya ingin kasih tahu buat setiap kita. Anugerah yang menyelamatkan kita adalah anugerah yang sama yang akan memampukan kita untuk kita bisa terbebas, terlepas dari setiap kebiasaan buruk, bahkan dosa dalam kehidupan kita. Ada kalimat yang luar biasa dari Charles Spurgeon yang berkata bahwa anugerah itu membuat orang-orang yang telah menerima anugerah, ya, itu membuat mereka ingin terlepas dari dosa, ingin terbebas dari dosa, bukan membuat mereka merasa bebas melakukan dosa. Ini adalah dua hal yang berbeda. Bebas dari dosa dan bebas melakukan dosa. Nah, saudara, ketika kita menerima anugerah Allah dalam kehidupan kita, maka anugerah Allah itu memampukan kita untuk kita meninggalkan kefasikan. Memang meninggalkan kefasikan tidak terjadi dalam doa satu malam, dalam doa satu minggu, satu bulan, dan satu tahun. Itu adalah perjuangan kehidupan yang terus-menerus kita akan lakukan. Tapi at least kita akan melihat perubahan. Orang di sekeliling kita akan melihat ada something inside our life. Ada sesuatu yang dalam kehidupan kita yang berubah ketika kita menerima anugerah Allah. Hidup yang tidak sama lagi seperti yang sebelumnya. Nah, ketika kita belum mengenal Kristus, kita merasa bahwa kita bisa bertahan di dalam kefasikan kita. Tetapi sesungguhnya, saudara, orang fasik tidak akan pernah bisa bertahan dalam kehidupannya. Hari ini mungkin masih ada banyak dosa yang kita cintai. Masih ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita suka untuk lakukan. Mari kita renungkan pertanyaan ini. Apakah yang membuat kita tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Ada banyak orang yang tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah, tapi karena dia mencintai, dia takut ketika dia sungguh-sungguh, dia harus meninggalkan itu semua. Ada orang yang tahu bahwa perselingkuhan itu adalah sebuah dosa, tapi karena dia takut harus meninggalkan, dia merasa sayang kalau dia harus meninggalkan perselingkuhan, sehingga dia memilih untuk hidup yang biasa-biasa aja dengan Tuhan. Ada orang yang sangat mencintai sifat-sifat atau dosa-dosanya, sehingga dia memilih untuk ya udahlah, nggak usah terlalu serius lah dengan Tuhan, dan merasa mereka akan baik-baik saja. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ketiga berkata, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Saudara,
orang benar, saya dan saudara, bukan berarti kita tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Tapi orang benar selalu tidak tahan berada di dalam dosa. Orang benar akan selalu mau untuk dipulihkan, untuk kembali kepada sang kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Orang fasik suka tinggal, bahkan mencintai semua dosa-dosanya. Saudara, saya berdoa supaya hari ini kita mendapatkan sesuatu, kita belajar sesuatu. Mari pilihlah respon yang benar. Mari kita mencintai Tuhan dengan segenap hati. Mari kita tinggalkan segala cinta kita akan dosa, cinta kita akan keinginan-keinginan keduniawian. Saudara, memang bukan berarti kita tidak jatuh dalam dosa, tidak akan jatuh kembali. Tapi kejatuhan itu tidak akan membuat kita tinggal di dalam dosa. Kejatuhan hanya akan menjadi sesuatu, batu loncatan. Ketika kita jatuh, kita akan bangkit dan kita berlari lebih jauh. Kita meloncat lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. God bless you all.